Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Balik lagi bersama aku Arga di podcast Bagi Horor. Tentu saja di hari Kamis ini di malam Jumat. Kembali membagikan kisah-kisah menyeramkan untuk menemani malam kalian dan memenuhi dosis horor harian kalian. Hari ini langsung aja akan ada beberapa cerita yang aku bacakan. Cerita-cerita dari para pendengar, para sobat horor yang sudah dikirimkan baik melalui email maupun melalui Google Form. Kalau kalian mau berbagi cerita boleh langsung aja ke email atau Google Form, linknya ada di deskripsi. Dan by the way, kayak banyak yang salah kirim di Google Form. Kalau kalian kirim di Google Form, kalian habis ketik judul, jangan lupa ketik ceritanya ya. Karena banyak yang cuma ngasih judul, dan dari judulnya udah menarik banget nih. Ada satu cerita itu kalau gak salah, didatengin mayat atau gimana gitu. Tapi gak ada ceritanya. Jadi mungkin kelupaan atau misklik gitu ya. Jadi jangan lupa juga ditulis ceritanya untuk bisa dibagikan. Hari ini akan ada beberapa cerita yang akan aku bagikan ke kalian. Salah satunya itu kemarin yang belum terbacakan, yaitu petualangan kuburan yang berakhir horor. Terus ada ketukan pintu. Nah, ini ada dua cerita yang mirip-mirip ceritanya. Mirip banget. Jadi aku langsung bacakan aja dua cerita itu karena pendek. Terus yang ketiga, ada sebuah cerita yang berjudul Pringisan. Pringisan, apakah ini kayak mirip Gondol Pringis atau Glundung Pringis? Buat yang gak tahu ya, Glundung Pringis itu yang kayak biasanya kayak suara kelapa jatuh, pluk, tapi pas dicek ternyata itu kepala. Terus sambil pringisan, sambil senyum-senyum. Nah, apakah itu mirip kayak gitu? Kita akan langsung bacakan nanti. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe dulu sekarang, dinyalain juga lonceng notifikasi yang ada di YouTube. Jangan lupa kasih like-nya, terus ketik komentar kalian. Seperti biasa kita akan mulai dulu. Spotify juga jangan lupa ya, follow Spotify. Karena kita udah mau 400.000 kurang 30.000 lagi, kita sudah 400.000 followers di Spotify. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi yang ada di Spotify. Kita bacakan dulu komentar-komentar dari para sobat horor nih yang udah masuk. Nah, kita bacakan dulu. Seperti biasa kita akan mulai dengan membacakan komentar-komentar. Ada cerita dari komentar dari Raditya. Welcome back Mas Arga. Finally akhirnya muncul lagi konten baru yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih komentarnya. Terus ada Ardian. Terima kasih sudah dibacakan Bang Arga. Akhirnya nemu channel YouTube-nya podcast Bagi Horor. Susah banget dicari dari 2021. Akhirnya bisa ketemu. Oh ya, namaku Ardian. Boleh disebut kok Bang. Semangat terus dan semoga sukses selalu. Oh, ini Mas Panjul ya, @Ardian Official. Kamu bisa cek aja YouTube-nya @Ardian Official. Itu YouTube-nya dari Mas Panjul kemarin yang mengirimkan cerita terjebak di alam gaib yang mimpi itu. Terus ada lagi Mbak Teti Salma bakalan bawain cerita Bang Dio gak Bang di YouTube. Kita tungguin aja ya. Terus ada semangat Mas Arga membangun itu podcast Bagi Horor. Saya ada mimpi yang cukup seru dan horor juga. Semoga nanti kalau ada waktunya akan saya jadikan tulisan Mas YP, Mas Yulio. Oke, ditunggu Mas Yulio tentang mimpinya. Mas Yulio ini yang mengirimkan cerita banyak lah di podcast Bagi Horor. Itulah beberapa komentar. Ada semangat Bang Arga untuk YouTube-nya lagi. We miss you, thank you. Ya itulah, terima kasih sudah berbagi komentarnya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah ketik komentarnya. Ditunggu buat yang belum komentar dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita-cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Petualangan kuburan yang berakhir menyeramkan. Halo semua pendengar podcast Bagi Horor, kenalin namaku Firman. Hari ini aku mau cerita pengalaman seremku waktu masih kecil. Cerita ini berawal dari kebiasaanku yang agak aneh sih.
main di kuburan. Ya kalian gak salah dengar, kuburan. Tapi percayalah, setelah kejadian yang aku alami, aku gak pernah lagi deket-deket sama tempat yang kayak gitu. Waktu itu aku masih SD, tinggal di sebuah kota kecil di Sumatera. Nah di belakang komplek perumahanku ini ada pemakaman tua yang jarang dikunjungi. Buat aku dan beberapa teman sebayaku seumuran, tempat itu kayak teman bermain. Kita sering ke sana untuk main petak umpet atau sekedar ya main-main lah di sana, jalan-jalan lah segala macem. Orang tua aku sih udah sering ngelarang sebenarnya. Tapi namanya juga bocah ya, mana mau dengerin omongan orang tua. Awalnya sih semua biasa aja, gak ada masalah, seru malah. Tapi suatu hari setelah pulang dari main di kuburan, aku mulai ngerasa aneh. Badanku tuh lemes, pusing, dan malamnya itu demam tinggi. Orang tuaku kira itu cuma kecapean atau karena flu biasa lah. Tapi seminggu berlalu aku gak kunjung juga sembuh. Udah dikasih obat, dibawa ke dokter, gak sembuh-sembuh nih. Bahkan aku ini mulai mengalami hal-hal yang lebih aneh. Aku sering mimpi buruk. Jadi aku tuh mimpiin sosok serem yang gak pernah aku kenal. Terus dalam mimpi, mereka tuh selalu mencoba ngajak aku buat kayak pergi ke satu tempat. Jadi kalau di mimpiku tuh ngajak ke satu tempat yang gelap dan mereka mau tarik aku ke sana. Dan saat itu aku selalu bangun dengan keringat dingin, gak enak lah badan rasanya habis bangun dari mimpi itu. Terus gak hanya itu, kadang-kadang juga nih di jendela lah, di sudut-sudut rumah, kayak aku ngeliat sekelebat tuh ngeliat ada bayangan hitam gede dan selalu rasanya ngeliatin aku, terutama pas lagi sendirian. Akhirnya orang tua mulai khawatir tuh. Mereka akhirnya memanggil salah satu kenalan bapak yang dikenal paham lah tentang hal-hal mistis. Sebut saja namanya Pak Haji gitu panggilannya. Seorang yang cukup dihormati lah di komunitas kami. Karena emang dia punya keahlian dalam mengatasi masalah-masalah gaib. Datanglah Pak Haji ini ke rumah. Dia langsung ngerasain sesuatu yang gak beres katanya. Dia bilang, ada yang ikut dalam tanda kutip, ikut aku pulang dari kuburannya itu. Langsunglah dia mempersiapkan, di situ dia baca-baca doa. Dia bersihir lah katanya aku dari pengaruh si makhluk ini. Dia mulai baca doa, ngelakuin beberapa, ngambil air minum, terus aku disuruh minum. Aku cuma duduk diem di situ. Terus aku tuh kadang ngerasain selama proses doa itu ya, kayak ada angin dingin itu muter ngelilingi badan. Terus Pak Haji ini menaburkan sesuatu. Wanginya tuh kuat banget, itu di sekeliling rumah, khususnya di kamarku. Setelah itu Pak Haji menginstruksikan aku sama orang tuaku buat udahlah jangan main di situ dulu sementara ini. Takutnya si makhluk itu kerasa lagi aura aku terus nempel lagi. Dan jangan lupa, aku disuruh sering ibadah, disuruh sering doa. Apalagi doa sebelum keluar rumah katanya. Dia juga kasih bilang waktu sholat jangan lupa minta perlindungan lah dari hal-hal semacam ini supaya gak diganggu lagi. Akhirnya butuh beberapa hari dari situ sebelum aku benar-benar ngerasa lebih baik, ngerasa normal. Mimpi burukku juga berhenti dan aku gak lagi ngeliat sosok-sosok aneh di rumah. Aku juga jadi jauh lebih tenang dan yang pasti aku juga gak pernah lagi main ke kuburan itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritaku di podcast Bagi Horor. Semoga ceritaku bisa jadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua selalu waspada dan menghormati tempat-tempat yang mungkin kita gak pernah datangi sebelumnya. Hati-hati dan selamat malam. Ada cheersnya di situ, pokoknya begini. Cheers. Terima kasih untuk Mas Firman sudah berbagi pengalamannya main di kuburan. Jadi kayak buku waktu kecil nih. Buku dulu, sekarang sih buku dibilang penakut gak penakut ya. Cuma kalau aku ajak kadang nonton film horor di bioskop gitu terutama, karena kan kayak kita nonton malam aja lah gitu, yang sepi, yang kita bisa nikmatin. Paling malam kan kadang jam 9, setengah 10 gitu. Nah ibuku gak mau tuh di situ, malas. Kalau nonton udah jam segitu ibuku paling malas. Gak mau lah, karena kan ibuku nih suka nonton film horor, suka hal-hal yang berbau horor. Tapi kalau aku ajak nonton kayak gitu
gak berani. Padahal dulu kecil ya, katanya hobi banget, suka main di kuburan, tak manjat-manjat pohon di situ, main sama teman-temannya katanya gitu. Terus gak tahu deh kenapa jadi takut sekarang kalau aku ajak nonton. Ya, mungkin lebih ke takut kagetnya sih ya, apalagi malam kan, terus hawanya gak enak. Suka ibuku suka banget nonton horor, mungkin nurun kali ya, jadi aku suka baca cerita-cerita horor kayak gini. Sekali lagi terima kasih Mas Firman sudah berbagi pengalamannya. Itu buat pelajaran ya teman-teman ya, buat pelajaran, jadi kalian bisa ambil positifnya, terus buang negatifnya, jangan diambil mentah-mentah. Karena emang mungkin tanpa sengaja kita melakukan sesuatu yang tidak sopan, kita nggak pernah tahu ya. Nah, terus mereka, kita kan hidup berdampingan dengan mereka, jadi tetap jaga sopan santun norma dimanapun kita berada. Oke, kita lanjut ke cerita yang berikutnya. Oke, di cerita kedua ini, pantas tadi kayak agak gelap ya, ternyata lampunya redup tadi settingannya, belum terlalu terang. Sekarang udah terang, maaf tadi agak sedikit redup. Sekarang kita lanjutkan ke cerita yang berikutnya. Cerita berikutnya kita lanjut ke yang tadi ketukan di pintu. Langsung kita masuk ke cerita yang kedua. Ketukan misterius di pintu rumah. Nah, untuk ketukan pintu ini ada dua cerita. Yang satu dikirim di email, satu dikirim di Google Form. Kita bacain dulu yang ada di Google Form ya. Ini mirip banget ceritanya waktu aku baca tadi. Kita langsung coba bacain. Assalamualaikum Bang Arga, kenalin, aku Hiyori, nama samaran. Mau berbagi cerita horor berjudul Hantu yang Bertamu. Jadi cerita ini diawali saat ada salah satu tetanggaku ada yang meninggal. Sebut saja Pak Roni nih. Dan beberapa minggu setelahnya ada kejadian aneh yang menimpa ibuku. Di suatu malam, aku sama keluargaku itu lagi di ruang tengah. Di ruang keluarga nonton TV sampai malam. Karena aku saat itu masih kecil, jadi aku disuruh tidur sama bapakku. Dan ibu serta bapakku ngelanjutin nonton TV sampai malam. Sampai sekitar jam 1 malaman lah. Katanya ada yang ketuk pintu rumahku. Ibu langsung jawab dong, ya siapa ya? Gitu. Tapi gak ada yang jawab. Sampai akhirnya ibuku beraniin diri untuk ngecek siapa yang datang malam-malam ini. Waktu dilihat dari jendela, ibuku ngeliat Pak Roni yang lagi berdiri persis di depan pintu rumahku. Ibu langsung buka pintu dong, tanya sama Pak Roni, kenapa kok datang malam-malam? Tapi dia gak jawab. Sampai beberapa detik kemudian, ibuku sadar, inget kalau Pak Roni ini sudah gak ada beberapa minggu yang lalu. Ibuku di situ merinding sejadi-jadinya. Mau teriak tuh gak bisa. Sampai akhirnya sosok Pak Roni itu jalan, mundur, menjauh, terus hilang aja gitu kata ibuku. Ya, itu ceritanya. Jadi sosok Pak Roni ini mundur, terus ngilang. Sosok yang sudah meninggal dan mendatangi rumah tetangganya. Dari cerita si Hiyori tadi, itu ada satu cerita lagi yang mirip banget. Aku nggak tahu apakah mereka ini dari desa yang sama, tetanggaan yang sama, aku nggak tahu. Dan cerita kedua ini dikirimkan di email dari salah satu pendengar yang bernama Mas Wisnu. Langsung aja kita bacakan coba ya. Halo Bang Arga, kenalin aku Wisnu. Perkenalkan, salam kenal. Hari ini aku mau ceritain pengalaman serem yang terjadi di kampungku waktu aku masih kecil. Ini tentang tetanggaku yang meninggal. Tapi rupanya dia belum siap lah untuk pergi sepenuhnya. Kejadian ini cukup bikin seluruh kampungku merinding waktu itu, termasuk keluargaku sendiri. Ceritanya bermula ketika sebut saja Pak D di sini, salah satu tetanggaku itu meninggal karena sakit. Sakitnya udah lama sih. Beliau itu dikenal sebagai orang yang baik, tapi agak pendiam terus misterius lah. Semua orang di kampung berduka, sedih. Tapi rupanya kepergiannya belum sepenuhnya tenang. Jadi beberapa hari setelah pemakamannya, mulai ada kejadian-kejadian aneh di kampungku. Awalnya beberapa tetanggaku itu mengeluh
mendengar ketukan di pintu mereka di malam hari. Waktu dibuka, gak ada siapa-siapa di sana. Semua orang mikirnya itu hanya sekedar suara angin, hewan, atau anak-anak yang iseng lah waktu itu. Tapi lama-lama, cerita ini jadi semakin sering dan semakin menyeramkan. Suatu malam, sekitar jam 11, aku kebangun karena dengar suara ketukan keras di pintu depan rumahku. Bapakku yang langsung bangun, itu langsung bukain pintu. Aku yang penasaran dan agak setengah takut, itu ngintip dari balik jendela kamarku yang menghadap ke depan. Bapakku bukain tuh pintu. Dan di sana, di ambang pintu, terlihatlah sosok Pak D ini, tetanggaku yang sudah meninggal itu. Lampu jalanan yang udah redup menerangi sebagian wajahnya. Tapi cukup jelas untuk bapakku mengenali ini adalah sosok Pak D. Mereka ngobrol sebentar yang aku lihat. Aku gak bisa dengar mereka ngomong apa. Dan setelah itu Pak D pamit dan jalan pergi. Bapakku masuk ke rumah. Wajahnya itu pucat, pasih. Dia langsung duduk di sofa, diem aja. Kayak orang yang baru ngelihat hantu. Iya, memang iya sih. Aku keluar dari kamar, tanya kan, ya itu siapa, aku tanya gitu. Dan dengan terbata-bata, bapak cerita kalau itu adalah Pak D. Momen itu, aku juga baru sadar kalau Pak D ini udah meninggal juga beberapa hari yang lalu. Semua orang di rumah saat itu langsung merinding. Keesokan harinya, bapak itu cerita ke beberapa tetangga mengenai kejadian semalam. Dan ternyata kami gak sendiri. Beberapa rumah lain juga mengalami hal sama. Beberapa bahkan melihat sosok Pak D berjalan di jalan yang gelap malam itu. Entah bagaimana cerita ini berakhir, tapi yang aku ingat tiba-tiba teror ini perlahan-lahan menghilang. Dan cerita ini hanya sekedar menjadi urban legend yang ada di kampungku saat itu. Makasih teman-teman udah dengerin cerita serem dari kampungku di podcast Bagi Horor. Semoga kalian semua aman, gak pernah ngalami kejadian seperti ini. Atau mungkin buat kalian yang ngalami, langsung aja berbagi ceritanya di email di podcastbagihoror@gmail.com. Dan gak ada yang ketuk pintu kalian tengah malam. Itu dia cerita dari Mas Wisnu dan satu lagi siapa tadi? Mas Hiyori, tentang ketukan misterius di malam hari. Dua cerita tuh mirip banget, makanya kayak waktu dapat cerita ini, aku mikir, wah ini kayak dari orang yang sama, tapi kok ceritanya beda. Yang satu kan ibunya yang lihat kan, sedangkan yang satu itu bapaknya. Kok aneh, kok beda gitu. Jadi aku bacain aja dua cerita itu sekaligus. Ini baru pertama kali nih, aku dapat dua cerita dan dua-duanya mirip. Aku jadi curiga Mas Hiyori dan Mas Wisnu ini dari kampung yang sama dan mengalami pengalaman yang sama. Mungkin ya, mungkin. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Hiyori dan Mas Wisnu sudah berbagi pengalamannya. Sekarang kita lanjut ke cerita yang ketiga. Peringisan. Cerita ketiga ini berjudul peringisan teman-teman. Atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya peringis itu senyum ya. Senyum gitu. Hai, gue Prayoga. Gue pengen share ke podcast Bagi Horor tentang salah satu cerita serem yang cukup terkenal di kampungku, yaitu tentang peringisan. Mungkin kedengaran kayak aneh gitu namanya, tapi percaya deh, gak ada yang lucu tentang cerita ini. Kampungku terletak di daerah Jawa Timur, dan cerita tentang peringisan ini udah turun-temurun diceritakan. Peringisan itu dipercaya sebagai sosok mistis yang suka meneror warga kampung, terutama di malam-malam hari. Dalam bahasa Jawa, peringis itu artinya senyum. Jadi bisa dibayangkan, sosok ini kayak kelihatan orang yang terus-menerus tersenyum atau tertawa. Serem kan? Cerita ini bermula dari malam Jumat Kliwon, yang konon katanya malam penuh dengan hal-hal mistis. Waktu itu aku masih SMA, dan seperti biasa, aku dan teman-temanku sering banget ngadain acara kumpul-kumpul di rumahku yang kebetulan agak jauh dari pemukiman utama, dekat sama sawah dan hutan. Malam itu kita semua lagi asik, bakar jagung lah, sate di belakang rumah. Kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, main gitar,
Pokoknya seru banget deh. Tapi tiba-tiba salah satu dari kita, namanya Dika, itu bisikin. Yok katanya. Lo denger gak sih? Kayak ada suara orang ketawa katanya gitu. Kayak ada suara orang ketawa. Awalnya aku kira nih Dika bercanda. Tapi lama-lama suara itu kok makin jelas. Dan yang pasti bukan suara dari salah satu dari kita. Suara ketawa itu datang sambil mendekat. Suaranya itu ngedekat ke arah kita. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah suara ketawanya itu gak wajar. Seperti orang ketawa tapi sambil nahan sakit. Waduh, merinding aku. Aku sama teman-teman langsung diem di situ. Matiin musik dan coba dengerin. Tiba-tiba dari arah gelap nih, dari pohon-pohon gitu, ada sosok bayangan hitam nongol. Dia guling-gulingan di tanah sambil ketawa. Sosok itu pakai baju putih, kusut, rambutnya panjang acak-acakan, dan yang paling ngeri adalah wajahnya. Mukanya itu pucet, pasi, matanya melotot, dan mulutnya. Ya, mulutnya yang lebar banget, senyum nyaris sampai ke telinga. Jadi dia guling-gulingan sambil hehehe sambil ketawa-ketawa gitu. Semua orang di situ langsung panik. Ada yang teriak lah, ada yang langsung lari masuk ke rumah. Aku sendiri tuh kaku di tempat, nggak bisa gerak. Mataku nggak bisa lepas dari sosok itu. Si peringisan ini. Itu berhenti, berguling di depan kita, masih ketawa. Terus tiba-tiba yang aneh banget, dia tuh hilang. Jadi seakan-akan kayak debu yang kena angin, wush, hilang gitu aja. Habis itu suara ketawa itu hilang, tinggal gelapnya doang sama suara-suara hewan malam. Setelah kejadian itu, aku sama teman-teman langsung masuk ke dalam rumah. Gak ada yang berani keluar lagi malam itu. Besok harinya aku cerita ke orang tuaku. Dan mereka bilang, ya itulah peringisan. Makanya kalian jangan ketawa malam-malam, jangan kenceng-kenceng suaranya. Jangan ngomong yang enggak-enggak katanya gitu. Ya, nasehatin kita lah untuk mengingatkan kita. Nah sejak malam itu, yang awalnya aku kira itu cuma sekedar nakut-nakutin, astagfirullahaladzim. Wah, ada suara di depan kamarku, ya Allah, kaget beneran aku. Serem bro cerita peringisan ini bro. Aku bayangin sosoknya gitu loh. Muter-muter sama peringisan. Dan tentu saja setiap ada acara kumpul malam, kita selalu pastikan gak sampai terlalu larut dan gak teriak-teriak. Terima kasih teman-teman udah dengerin cerita serem dari kampungku tentang peringisan ini. Dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Kaget beneran, tadi ada suara bro di luar. Brek gitu. Aduh, kucing gue kayaknya sih. Aduh, serem, peringisan serem ya. Kayak aku bayangin dalam benak aku tuh bayangin sosoknya gitu. Aku pikir peringisan tuh kayak gelundung peringis, kayak gundul peringis yang kepala doang, anak main bola terus bolanya waktu diambil ternyata kepala, atau orang pulang dari sawah terus dengar suara kelapa jatuh mau diambil ternyata jadi kepala. Itu gelundung peringis yang aku tahu. Ini baru pertama kali aku dengar yang namanya peringisan. Siapa tahu di daerah kalian ada juga nih nama hantu yang ini, ada sosok ini. Coba bisa bagikan di kolom komentar. Atau punya cerita juga langsung aja kirimkan di email. Terima kasih untuk Mas Prayoga sudah berbagi pengalamannya di podcast Bagi Horor. Ya itulah 3 cerita yang bisa aku bagikan di malam hari ini teman-teman, di malam Jumat ini. Semoga kalian terhibur, semoga memenuhi dosis horor harian kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya, kasih like, ketik komentar kalian. Begitu pula yang di Spotify, jangan lupa follow Spotify podcast Bagi Horor dan nyalain juga lonceng notifikasi yang ada di Spotify. Terima kasih untuk para pengirim cerita kita di malam hari ini. Ada tadi Mas Prayoga, ada Mas Yori, ada Mas Wisnu, terus yang pertama tadi siapa ya? Mas Firman. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Kalau kalian punya pengalaman mau berbagi juga, silakan kirimkan cerita kalian di email podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi dari episode ini. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya.
Aku Arga, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.